Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, salam kenal, aku Sofi Syahna Sofian, mahasiswa Universitas Teknologi Digital dari kelas manajemen C4 dengan NPM 10121057. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas mengenai komunikasi bisnis. Ada dua pembahasan yang akan aku bahas, yaitu yang pertama ada bahasa dan pesan dalam komunikasi bisnis, lalu pembahasan yang kedua ada bentuk komunikasi bisnis. Mari simak video berikut ini. Pembahasan yang pertama yaitu bahasa dan pesan komunikasi bisnis. Jenis-jenis bahasa dan pesan dalam komunikasi bisnis. Bahasa dan pesan dalam komunikasi bisnis terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada bahasa lisan. Bahasa lisan adalah bahasa yang digunakan secara lisan seperti percakapan atau presentasi. Bahasa lisan sangat penting dalam komunikasi bisnis, yaitu digunakan untuk negosiasi dan rapat. Contoh dari bahasa lisan yaitu mengadakan rapat bisnis dengan mitra bisnis untuk membahas proyek yang sedang dikerjakan. Yang kedua ada bahasa tulisan. Bahasa tulisan adalah bahasa yang digunakan dalam bentuk tulisan, seperti surat bisnis atau email bisnis. Bahasa tulisan sangat penting dalam komunikasi bisnis, yaitu untuk memberikan bukti secara tertulis. Contohnya yaitu mengirim surat kepada pelanggan untuk menawarkan produk atau layanan. Yang ketiga yaitu bahasa nonverbal. Bahasa nonverbal adalah bahasa yang tidak menggunakan kata-kata, seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan intonasi suara. Sangat penting digunakan untuk menunjukkan sikap dan emosi. Contoh dari bahasa nonverbal yaitu menggunakan ekspresi wajah yang ramah kepada pelanggan untuk menunjukkan kepercayaan diri dan profesionalisme. Yang keempat ada pesan langsung. Pesan langsung adalah pesan yang disampaikan secara langsung kepada seseorang seperti percakapan atau presentasi. Pesan langsung sangat penting dalam komunikasi bisnis yang memerlukan respon cepat. Contoh dari pesan langsung sendiri yaitu memanggil karyawan ke ruang rapat untuk memberikan instruksi secara langsung. Yang kelima atau yang terakhir yaitu pesan tidak langsung. Pesan tidak langsung adalah pesan yang disampaikan melalui media, seperti surat atau email. Sangat penting digunakan untuk yang memerlukan dokumentasi tertulis atau bukti tertulis. Contohnya sendiri yaitu mengirim email kepada karyawan untuk memberi instruksi pesan secara tertulis. Selanjutnya ada cara membuat pesan yang efektif. Untuk membuat pesan yang efektif dalam komunikasi bisnis, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, klasifikasi tujuan. Yang kedua, pemilihan bahasa. Yang ketiga, gunakan bahasa yang mudah difahami. Yang keempat, sampaikan pesan yang jelas dan tepat. Yang kelima, berikan konteks yang cukup. Dan yang terakhir atau yang keenam, yaitu berikan tindakan yang jelas, seperti instruksi yang spesifik. Selanjutnya yaitu tips untuk komunikasi bisnis agar lebih efektif. Yang pertama yaitu fokus pada tujuan. Yang kedua, perhatikan gaya komunikasi. Yang ketiga, gunakan contoh dan ilustrasi. Yang keempat, perhatikan waktu dan tempat. Yang kelima, berikan respon yang cepat. Dan yang keenam, memberikan penghargaan kepada pihak yang berkontribusi. Materi selanjutnya yaitu bentuk komunikasi bisnis. Bentuk komunikasi bisnis meliputi berbagai jenis media yang digunakan untuk berkomunikasi, seperti surat bisnis, email, telepon, dan video conference. Penting untuk memahami jenis-jenis media ini dan cara untuk menggunakan masing-masing media untuk komunikasi yang efektif. Selanjutnya ada etika dalam komunikasi bisnis, yaitu harus jujur, sopan, kesetiaan, profesional, responsif, dan yang terakhir atau yang keenam yaitu menjaga keamanan data. Ada 5 cara efektif menggunakan media komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu pilih media yang tepat. Yang kedua, pertimbangkan sasaran audiens. Yang ketiga, sampaikan pesan dengan jelas. Yang keempat, gunakan format yang sesuai. Dan yang terakhir atau yang kelima, pertimbangkan waktu dan responsif. Sekian pembahasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.